Salakanagara, kerajaan Sunda tertua di Nusantara. Claudius Ptolemus pernah menyebut suatu tempat bernama Argair dalam bukunya, Geografia, yang ditulis kira-kira tahun 150 Masehi. Argair, menurut ilmuwan Yunani itu, berada di dunia timur yang sangat jauh, tepatnya di bagian barat sebuah pulau bernama Iabodio. Penyebutan pulau ini kemudian dikait-kaitkan dengan istilah Yawadwipa alias Jawa. Dalam bahasa Yunani, Argair berarti perak. Pada sekitar periode ketika Ptolemus merilis buku Geografia, berdirilah kerajaan bernama Salakanagara di bagian barat Jawa. Salaka, dalam bahasa Sunda, artinya perak. Lantas, apakah Argair yang dimaksud Ptolemus adalah kerajaan Salakanagara? Riwayat kerajaan Salakanagara memang berselimut misteri yang cukup pekat. Tak hanya soal mitos Argair, hal-hal lain terkait kerajaan yang didirikan pada tahun 130 Masehi, tepat 20 tahun sebelum Ptolemus menerbitkan buku Geografia ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan pakar sejarah. Perdebatan yang paling mendasar adalah keyakinan bahwa Salakanagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Sementara yang lebih umum diketahui tentang kerajaan paling awal di Nusantara adalah Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari waktu berdirinya, Salakanagara yang sudah eksis sejak abad kedua Masehi jelas lebih tua ketimbang Kutai yang baru muncul pada abad keempat Masehi. Namun, yang melemahkan klaim Salakanagara adalah bukti fisik terkait asal-muasal kerajaan ini sangat minim. Berbeda dengan riwayat Kutai yang bisa dilacak melalui penemuan sejumlah prasasti. Modal untuk mempertahankan argumen bahwa kerajaan Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara hanya berupa catatan perjalanan dari Cina. Kerajaan Salakanagara memang telah menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han. Bahkan, kerajaan Sunda ini pernah mengirimkan utusan ke Cina pada abad ketiga Masehi. Selain itu, penelusuran sejarah kerajaan Salakanagara juga diperoleh dari naskah Wangsakerta, tepatnya pada bagian Pustaka Racia-Raciai Bumi Nusantara. Disebutkan pula, wilayah kekuasaan Salakanagara mencakup Jawa bagian barat, termasuk semua pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Yang menjadi persoalan, naskah Wangsakerta sendiri masih menjadi kontroversi. Naskah yang digarap oleh semacam panitia riset dari Kesultanan Cirebon ini konon disusun selama 21 tahun dan selesai pada 1698 Masehi. Meskipun penemuan naskah ini sempat sangat disyukuri karena terbilang lengkap, tetapi tidak sedikit kalangan sejarawan yang meragukan keasliannya. Perdebatan terkait kerajaan tertua di Nusantara pun sebenarnya tidak hanya melibatkan Salakanagara dan Kutai Martadipura saja. Jauh sebelum itu, tersebutlah kerajaan Kandis di Riau yang diperkirakan telah berdiri dari tahun 1 sebelum Masehi. Hanya saja, apakah pemerintahan Kandis pada saat itu sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai kerajaan, juga belum dapat dipertanggungjawabkan secara pasti. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan lain di tanah Melayu sekitarnya yang bermunculan kemudian, seperti Kerajaan Kancil Putih dan Kerajaan Koto Alang. Terlepas berbagai kontroversi dan perdebatan itu, jejak rekam kerajaan Salakanagara sudah bisa sedikit diungkap. Meskipun label kerajaan pertama di Nusantara masih belum mampu meyakinkan semua kalangan, tapi setidaknya Salakanagara boleh dibilang adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara juga masih belum pasti. Sedikitnya ada 3 versi terkait perkiraan di mana pemerintahan Salakanagara dijalankan, yang pertama di Pandeglang Banten, kedua di Ciondet atau Condet Jakarta, ketiga di lereng Gunung Salak Bogor, Jawa Barat. Versi pertama, ibu kota Salakanagara berada di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Versi yang diambil dari naskah Wangsakerta ini menyebut pusat kerajaan Salakanagara bernama Rajatapura yang diyakini merupakan kota paling tua di Pulau Jawa. Rajatapura menjadi pusat pemerintahan Raja Dewawarman I, dari tahun 130 sampai 168 Masehi, hingga era Raja Dewawarman VIII, sejak tahun 348 sampai 362 Masehi. Di era raja selanjutnya, Dewawarman IX, Salakanagara tamat setelah dikuasai oleh Tarumanegara. Menariknya, Salakanagara pernah 2 kali dipimpin oleh ratu, yakni Ratu Mahisa Suramardini Warmandewi tahun 276 sampai 289 Masehi, dan Ratu Spatikarnawa Warmandewi tahun 340 sampai 348 Masehi. Dalam Wangsakerta juga disebutkan bahwa Dewawarman adalah seorang pedagang dari India yang tiba di barat Pulau Jawa dan akhirnya menikah dengan putri tokoh masyarakat setempat, yakni Akitirem, yang bernama Dewi Pohaci Larasati. Dari sinilah riwayat kerajaan Salakanagara bermula.
Yang menjadi keraguan atas kebenaran versi pertama ini, Pandeglang tidak memiliki pelabuhan besar yang menjadi bandar dagang, melainkan hanya pelabuhan nelayan biasa. Sedangkan salah satu simbol kejayaan Salakanagara adalah dari sektor ekonomi dengan bukti, misalnya, kerajaan ini telah menjalin relasi dagang dengan dinasti Han di Cina. Dari situlah kemudian muncul versi kedua yang meyakini bahwa ibu kota Salakanagara bukan berada di Pandeglang, melainkan di suatu tempat bernama Ciondet atau Condet, yang kini terletak di wilayah Jakarta Timur. Ciondet alias Condet berada tidak jauh dari bandar niaga besar bernama Sunda Kelapa, hanya sekira 30 km ke arah utara. Pelabuhan ini pada masanya dikenal sebagai pusat perdagangan paling ramai di Nusantara dan salah satu yang terpenting di Asia karena merupakan segitiga emas bersama Malaka dan Maluku. Di kawasan ini juga mengalir Sungai Tiram. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk meyakinkan bahwa Salakanagara bukan berada di Banten, melainkan di Jakarta. Tiram dipercaya berasal dari nama Aki Tirem yang tidak lain adalah mertua Dewa Warman I, pendiri kerajaan Salakanagara. Adapun menurut versi ketiga, Salakanagara dibangun di lereng Gunung Salak, Bogor. Disebutkan, di suatu bagian di kaki Gunung Salak sering terlihat keperak-perakan ketika diterpa sinar matahari. Dari situlah lalu dikait-kaitkan dengan arti Salakanagara, yakni negara perak. Ditambah lagi, penyebutan Salaka dengan Salak hampir mirip. Pada perkembangannya nanti, lereng Gunung Salak juga menjadi tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Sunda lainnya yang jika dirunut masih turunan dari Salakanagara, termasuk kerajaan Pajajaran. Dengan cakupan wilayahnya itu, penduduk mayoritas Salakanagara adalah mereka yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Sunda. Lebih dari itu, jika mengikuti versi kedua orang-orang dari berbagai suku bangsa dan negara yang tumpah ruah di pelabuhan Sunda Kelapa, lalu membaur dan beranak pinak, juga merupakan warga Salakanagara. Mereka inilah yang nantinya menurunkan kaum Betawi. Salakanagara runtuh pada pertengahan abad keempat Masehi, seiring kemunculan dan semakin kuatnya kerajaan baru bernama Tarumanegara. Kendati hanya bertahan 2 abad saja, namun garis turunan penguasa Salakanagara dipercaya melahirkan raja-raja di banyak kerajaan besar di Nusantara, termasuk Pajajaran, Sriwijaya, juga Majapahit. Sekian ulasan tentang kerajaan Salakanagara, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe channel Betot Way untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih.